Drop it. Seperti Cianjur kan, Cianjur itu punya gedung pemuda yang cukup bagus itu di sana itu. Pemuda sebagai pusat kegiatan anak-anak muda di situ. Oh, 321 dia 321 gitu. Kalau sih Raperda Kepemudaan ini pemerintahnya gitu. Tapi kan ini cuma Pemdanya aja nih, ya pemerintah daerahnya aja nih yang nggak peka nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Wilip Online. Kembali lagi dengan saya Mang Pram dalam program podcast. Nah, kali ini saya kedatangan teman-teman dari KNPI Kota Cilegon yang akan membahas atau ngobrol tentang Raperda Kepemudaan. Nah, apa sih Raperda Kepemudaan itu? Di samping saya ada Bung Reza. Ya, halo semuanya. Sebagai wakil ketua di KNPI ya? Ya. Nah, kalau di sebelah saya ada Bung Chandra, bidang riset dan kebijakan publik. Oke, halo semuanya. Wih, mantap. Oke. Keduanya kebetulan kawan-kawan saya sering ngobrol bareng, jadi kalau ada mungkin kita biasa aja lah ngobrol tentang Raperda Kepemudaan kayak gini. Nah, sore tadi sempat dibahas di Gedung Dewan bersama para perwakilan pemuda sekota Cilegon untuk menambah atau masukan ya, masukan dalam Raperda. Nah, menurut teman-teman nih, sebenarnya urgensi Raperda ini apa sih? Kan kita kan udah 21 tahun ya kota Cilegon berdiri. Kok baru sekarang ada Raperda tentang kepemudaan? Padahal di provinsi kalau nggak salah udah ada ya? Iya, sudah ada. Nah, gimana tuh? Kalau saya sih lihatnya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali gitu kan. Nah, ya eranya milenial di mana anak-anak muda semua punya peran aktif gitu tuh. Ya lucu kalau misalkan pemerintah atau legislatif tidak mikirin masalah kepemudaan gitu. Nah, apa sih peran pemerintah dan legislatif? Ya minimal lah ada perdanya lah sebagai kekuatan hukum gitu ya. Nah, yang gue lihat sih perda ini bagus tapi perlu tambahan juga sebenarnya. Ya tambahannya adalah terkait bagaimana sasaran program ya, apalagi kita kan menghadapi era digitalisasi ya, di mana anak-anak muda kan harus kreatif, inovatif kan ya. Tentu banget. Kayak lu banget tuh kan. Masa sih? Inovatif, iya lah. Nah kan di bidang media dan sebagainya. Nah kalau pemerintah ini tidak nangkep ya, potensi-potensi yang ada di 8 kecamatan ya, pemuda-pemuda yang ada di 8 kecamatan ini sayang banget gitu loh. Ya. Sayang banget. Tapi gue menyambut baik, walaupun ini inisiatif dari legislatif ya. Bukan dari eksekutif nih? Oh bukan. Tadi kan kita tanya, ini inisiatif siapa? Legislatif. Nah, tapi disinilah perannya, bagaimana wakil rakyat kita menangkap isu-isu kepemudaan, gitu, ya. Jadi ini responsif banget nih, tinggal gayung sambutnya nih, eksekutifnya, gitu ya. Nah, kan ada leading sektornya ini kan, ada terutama orang tua kita di Dispora tentunya kan, Dinas Pemuda dan Olahraga ya. Oke. Kayaknya kalau untuk Dispora mah Reza lebih hafal ini. Lebih hafal. Udah lama, bener nggak Sa? Bedanya apa nih? Kenapa kok harus ada Raperda gitu? Atau Perda Kepemudaan? Apa sebenarnya saya tuh nggak ngerti ya, cuma ganteng doang saya. Masa sih? Iya. Pura-pura dia. Iya. Padahal masa Banari mainnya di Dispora. Emang saya ngapain di Dispora? Iya kan jogging di stadion yang baru itu. Ya, jadi gini, pertama-tama kita ucapkan apresiasi sebesar-besarnya ya kepada legislatif, karena ini kan perda inisiatif dari legislatif. Munculnya Raperda Kepemudaan ini memang benar sudah 22 tahun ya, 21 tahun Cilegon ini berdiri, tapi Raperda ini baru terlaksana tahun ini. Ya kita sambut baik karena
untuk Undang-Undang Kepemudaan sendiri kan munculnya tahun 2009 ya, nomor 40 tahun 2009. Lalu di Provinsi Banten itu Perda nomor 10 tahun 2014. Ya. Wajar lah kiranya dari 2014 ke 2021 kita bertahap akhirnya muncul Raperda Kepemudaan di Kota Cilegon ini. Emang kemarin kenapa nggak ada inisiatif gitu tuh? Terus kemudian kegiatan kepemudaan di covernya seperti apa? Kondisinya gitu? Apa tetap berjalan aja nih kegiatan kepemudaan tanpa ada bantuan dari pihak eksekutif atau legislatif? Wah, ada kopi bakal masuk nih. Gak apa-apa, ngopi dulu. Ngopi dulu biar talk chair kita ya. Ya. Iklan dulu ya. Kalau kita ini ngopi lagi di Spirit News. Kalau Spirit News. Spirit Cafe. Kalau pemirsa Wilip Online mau datang silahkan. Posisinya kebetulan strategis banget, ada di Simpang 3 Cilegon. Dekat Landmark. Kita bisa kalau keluar nih pemandangannya itu langsung Landmark Cilegon. Nah, kopi udah kayaknya kalau saya langsung minum panas ini. Ya silakan kalau mau minum, kita sambil santai aja deh. Jadi gimana nih? Selama ini nih kegiatan kepemudaan benar-benar tercover nggak sih sama pihak eksekutif, sama orang tua kita yang di Dinas Dispora terutama? Gimana nih? Kalau yang gua lihat sih by data ya, pemerintah itu ada sih perhatian sebenarnya. Cuma sangat disayangkan program-program kepemudaan ini tidak up to date ya. Up to date tuh gini loh maksudnya. Tidak sesuai keinginan pemuda kita gitu, anak-anak muda kita gitu kan. Anak-anak muda kita kan banyak maunya gitu loh kan. Nah, dan itu nggak salah. Kenapa nggak salah? Ya kayak kita aja beda-beda kan kemauannya kan gitu ya. Jadi orang tua kita ini belum, kalau bahasa saya sih belum mampu ya, belum mampu memotret apa sih kemauan anaknya gitu kan. Ya anak-anak muda ini maunya apa sih gitu tuh. Sehingga kalau orang tua kita ini mampu memotret ya, pemuda kita suka wirausaha misalkan, ya buat aja program yang berkaitan dengan wirausaha contohnya. Kalau misalnya pemuda kita suka yang berbau digitalisasi, bikin pelatihan digitalisasi gitu kan. Nah, sehingga apa? Antara program yang dibuat pemerintah itu tidak menghamburkan uang banyak APBD gitu. Cilegon kan besar loh APBD-nya kan. Berapa nih? Sekitar 1,8 triliun. Ya, itu besar sekali untuk kota Cilegon yang kotanya kecil, unyu-unyu, ya kan? Unyu-unyu. Kayak mukanya Resa. Nggak mungkin kalau saya. Mengelola Cilegon itu gampang bro, ya, gampang banget. 8 kecamatan, lu kalau naik mobil dari Cibubur, ya, kalau PCI sampai ke Pulau Merak itu cuma 30 menit ngelilingin Cilegon gitu. Kota segaris. Pokoknya kota Cilegon lurus ya pokoknya ya. Jadi orangnya lurus semua gitu dan anak mudanya kayaknya lurus semua gitu kan. Nah, ini nggak bisa dan gue bilang belum ditangkap gitu. Sama orang tua kita gitu. Nah, gitu benar. Ya, jadi dengan adanya inisiator dari legislatif membuat Raperda Kepemudaan ya, kita berharap sih syukur-syukur ini Raperda ini menjadi perda ya, dan ini untuk warisan adik-adik kita lah istilahnya kan, sehingga menjadi fondasi ya, menurut gua fondasi sih bagaimana pemerintah concern lah terhadap kebijakan terkait pemuda gitu bro. Oh gitu. Iya. Kalau urusan banyak mau mah kayaknya Resa lebih banyak deh mau. Iya, banyak maunya. Banyak maunya. Bener. Kayak minum aja beda kan kita. Betul, kita kopi ini ada ininya tapi rasa maunya kayak gini gitu. Iya. Air putih pakai es. Jadi gimana nih tentang banyak maunya pemuda di Cilegon? Pasti kan tentu bermacam-macam. Apa sih yang udah difasilitasi atau didukung dari pihak pemerintah? Ya, kalau untuk periode kampanye yang diketuai oleh Bung Najmuddin ya, dari mulai tahun 2019 akhir Kamusda sampai sekarang kita kan belum pernah mendapatkan hibah dari pemerintah. Jadi luar biasa yang Ketua Najmuddin yang biasa disapa Bung Mumu, tapi belum haji ya.
Insya Allah nanti deh. Itu walaupun belum dapat hibah tapi secara mandiri masih bisa membiayai organisasinya. Terakhir kemarin kan kita juga ada kegiatan ya, kebetulan saya ketua panitianya kan sama Mang Pram. Keren banget. Saya bendahara kan? Iya, lumayan tuh megang duitnya, nggak ada. Iya, alhamdulillah walaupun kita tidak dapat support secara maksimal dari pemerintah. Snack kita dapat dari industri, pohon dari industri. Ya tapi tapi nggak apa-apa kan udah ngebantu. Oh, udah ngebantu ya. Iya. Pohon dari BJB, snack dari Posko, pohon dari Krakatau Steel dan Asahimas kan, ngembang juga dari Fix ya, Asahimas itu masih dalam Fix. Nanti iklannya bisa langsung tagihan invoice-nya dari ini ya, Bilip online. Oke. Berarti dari pihak pemerintah apa? Pemerintah dari Dinas Perkim kita pinjam tempat. Di mana? Di alun-alun. Alun-alun. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah lah ada tempatnya alun-alun ya. Sama satu lagi sound system nih. lumayan lah pinjem ya. Iya. Dari bagian mana tuh? Bagian umum. Dan luar biasa kan dari dewan kita mendadak pinjam kursi bisa pinjam juga. Alhamdulillah. Ya, siapa yang ngangkut pulangnya? Saya sendiri sama Mang Prap sama Bung Chandra. Luar biasa. Ya, untuk kedepannya mudah-mudahan dengan adanya Raperda Kepemudaan ini ya, bukan hanya untuk KNPI tapi untuk seluruh pemuda di Kota Cilegon. Nah, kita kan berkaca sama Perda nomor 10 tahun 2014 yang di provinsi. Situ dengan jelas menyebutkan di pasal 34 pemerintah daerah wajib menyediakan dana untuk mendukung pelayanan kepemudaan paling sedikit 2% dari APBD. Nah, karena Cilegon ini kota industri, terkenalnya di nasional itu kalau saya suka main di Jakarta segala macam, wih dari mana dari Cilegon? Kota industri. Kota dolar malah. Kota dolar kan. Kalau waktu gua kuliah cuy, dari mana? Dari Cilegon, kota dolar tuh. Tapi kalau saya lagi suka jalan-jalan tuh di Pulau Jawa, baliknya kemana? Ke Cilegon. Cilegon itu di mana? Merak. Lebih ininya Merak. Lebih terkenal Merak ya? Merak. Ya, kalau dari Lampung, dari Bandung, Jogja kayak gitu, balik kemana? Merak ya. Nggak pernah ke Cilegon coba. Kalau naik bis dari Jakarta, ngomong Cilegon apa Merak? Merak. Pasti Merak ya sih. Trendingnya lebih Merak gitu. Karena ujungnya kan di Merak. Ujungnya kan maksud saya karena di provinsi 2% kata APBD, mudah-mudahan di Cilegon dengan kota industri, kota dolar bisa ya minimal 5% lah. Dan politik anggaran di dewan dan eksekutifnya itu bisa bisa mendukung. 1,8 triliun, 2 miliar, 2%-nya berapa itu? Ya, nggak usah banyak mikir, takut kedan. Sekitar 30 udah ngitung sih bro. Mungkin berapa? Kalau dari misalkan ya tertera angka persentase itu, gue hitung sih, waduh, anggaran kepemudaan ini bisa nyampe 36 miliar. Oh. Ya tapi tentu itu bukan cuma buat KNPI. Bukan hanya buat KNPI. Karena KNPI itu mewadain organisasi. Organisasi, wadah berkehimpunannya para OKP di Kota Cilegon. Nah, tentu pemuda-pemuda yang lain juga kan wajib difasilitasi sama pemerintah. Jadi jangan salah paham kalau 2% itu dikuasain oleh KNPI. Karena KNPI itu ngebina OKP. Banyak gak sih, berapa tadi kalau kita pertemuan di gedung Dewan itu kan ada 30-an atau enggak sih. 60-an ya? Dari undangan itu sekitar 60-an yang terhimpun di KNPI itu. Alokasi kalau seandainya itu dicairkan kayak gitu, ya menghayal aja lah. Nah, ini kan nggak edan juga ini gitu. Kan baru, tapi jangan edan ya. Enggak. Ini kan baru Raperda. Ya tapi kan kita sudah apresiasi dengan inisiatif dari Dewan, sudah masuk prolegda dan sekarang dibentuk pansus untuk Raperda ini. Kita optimis lah supaya di Cilegon ada Raperda tentang kepemudaan. Terus juga kita kan belum punya youth center, gedung pemuda belum punya kita. Youth center kan dulu pernah diresmikan sama wali kota. Di mana? Di ini Taman Layak Enak Taman Layak Anak. Parah lu sob. Tapi iya kan, nggak tahu sekarang kemana youth center. Soalnya itu kalau nggak salah di gardu listrik kalau nggak salah dipakai. Nggak, maksud gue itu
gedung pemuda gitu, kawasan untuk kegiatan pemuda. Oh, kalau gitu misalkan ya. di Provinsi Banten kan di KP3B ada ya. Ada. Udah Gedung kepemudaan. gedung pemudanya itu mewah itu, jadi bukan cuma KNP yang di situ, tapi KP juga bisa berkegiatan di situ. Termasuk saya waktu zaman mahasiswa bikin kegiatan di situ bisa. Nah, Bahkan bisa tidur di situ ya. nggak takut. Tidur mah di masjid aja. Berani. enak di masjid kampus kalau dulu. Oh iya. Gue boleh nanggepin nggak terkait Siap. tadi menarik si youth center gitu kan? Gue dengar sih Cilegon ada youth center nih. Ya itu kan program kerjanya wali kota juga kalau nggak Wali salah. kota lama atau baru nih? Baru dong, ngapain? Ngapain yang lama? Baru ya. Yang baru dong. Gue sedikit kritisi nih tentang youth center. Jangan Boleh nggak? keras-keras lah. Gak enak. Nggak, lembut aja sebenarnya. Karena gini bro, kalau bicaranya youth center, orang akan bertanya, apa youth center? Pasti pikirannya adalah di mana pusat bertemunya anak-anak muda gitu. Tapi lokasinya disatukan dengan taman layak anak Jangan salah ngomong. Iya. anak. Nanti Pak Kadisnya marah lagi. Nanti marah lagi kan. Nah, jadi Baper gini. lagi. Kalau menurut gua sih apa ya? Ini kayak ada program yang bertabrakan ini antara kepentingannya instansi yang berkaitan dengan ngurusin anak dengan tentunya Dispora yang ngurusin masalah pemuda. Jadi kayak arahnya nggak jelas youth center. Kalau hanya taman saja berdekatan dengan taman, apakah hanya pemuda sering ke taman? Enggak kan? Hari ini pemuda ya kayak kita aja sering nongkrong di kafe. Oh, Ya ya, kan? kafe. Kalau nggak kita suka nongkrong di pinggir jalan makan ya kan? Nah, kan dulu mah sering ngejai karena malam ini hujan. Yang anget-anget gitu kan? Kita mah biasa dijahit dulu kan. Iya, tapi Siapa ya? Nah, ya jadi ini sedikit bro ya. Jadi agak lucu lihat Cilegon ini menurut saya. Ya. Kepemudaan dikasih cuma hanya youth center gitu tuh. Bunyinya doang youth center keren gitu tuh. Tapi marwah pemudanya atau semangat pemudanya, kalau bahasa lu girohnya lah ya gitu tuh, gue nggak pernah lihat dapet gitu tuh. Nah, Kenapa? inilah ya, Kenapa itu? ya mungkin pemerintah atau orang tua kita nggak nanya, lu maunya di mana sih yang enak gitu, yang asik-asik gitu kan? Nah gitu. Nah inilah menurut gua ada sedikit kegagalan program dan kemudian ini bertabrakan dengan kepentingan taman layak anak gitu tuh. Gue sedikit tahu tentang taman layak anak, itu fungsinya adalah bagaimana pemenuhan hak anak ya. Nah ini nggak usah serius-serius ya. Iya. Lu sendiri yang ngomong. Kita mengikut. Iya, gue bukan ngajarin lu ya, bukan ngajarin Iya. pemerintah gitu. Ini knowledge aja sih, pengetahuan aja. Yang gue tahu sih taman layak anak bagaimana pemenuhan anak terkait tempat bermain ya, tempat bertemunya hubungan keluarga gitu, anak dan orang tua gitu tuh. Tapi kan agak lucu di situ orang ada kata youth center gitu loh. Ya, ini agak bias gitu tuh. Arahnya mau di mana gitu. Tapi harapan gue sih bro, ketika tadi ikut pembahasan raperda ya dengan diwakili oleh beberapa OKP, gue punya harapan besar dan optimis sih sebenarnya kalau itu terjadi luar biasa banget tuh. Ya, luar biasa banget kalau itu sampai itu goal perdanya. Apa? Minimal pemuda kita ini arahnya jelas terkait bakat minat mereka ya, kepastian usaha mereka, kemudian mereka mau kerja di Cilegon itu menjadi apa, ini udah jelas ranahnya gitu. Karena bukan hanya orang tua kita yang bernama Dispora ya yang bertanggung jawab masalah kepemudaan. Bahkan tadi gue ngusulin lintas sektor itu harus punya tanggung jawab terhadap masalah pemuda. Iya, bisa-bisa Pak Kadisnya kurus nanti ngurusin masalah pemuda sendirian kan. Nah iya, bahkan Pak Kadis pun tadi curhat yang gue denger. Dispora punya program sablon, tapi dia harus koordinasi dulu dengan instansi lain ya, sektor lain. Disperindak ya. Nah tapi semangatnya nggak dapat kata Kadispora tadi kan. Nah harapannya sih pengen ketika pemuda itu dilatih, mereka harus bisa ya, harus bisa apa?
minimal bisa usaha dong habis pelatihan itu kan. Ya jangan hanya pelatihan tok gitu kan. Habis itu selesai, cuma dapat sertifikat terus nganggur ya kan, lu cuma dapat konsumsi gitu kan, buat apa gitu. Ya yang penting anggaran udah kepake. Nah anggaran BTW ngomongin Dispora kan, ya kita sementara ini kan dipinjemin ruangan di stadion nih buat secret nih. Belum main ke sana saya. Iya, jadi ada KONI, ada KNPI di stadion itu sementara di situ. Kita pakai dulu sebelum ada namanya gedung pemuda. Tapi mudah-mudahan kedepannya keren tuh. Kedepannya semoga ada di Cilegon gedung pemuda ini. Asik nggak tempatnya? Ya daripada nggak ada lumayan aja lah. Iyalah, meskipun agak jauh dari kota ya. Kita terima kasih ke Dispora karena udah menyiapkan tempat ya. Di stadion itu untuk secret. Nah itu nanti akan jadi secret KNPI Kota. KNPI Kota, ya KP juga di situ nanti sementara. Nggak apa-apa ke situ. Nah, waktu kebetulan ya saya kan emang doyan jalan-jalan ya. Ya. Waktu itu jalan-jalan ke beberapa kota. Tapi belum nginjak 5 benua saya ya. baru nginjak 5 pulau saya. Kayak pelajaran di PESA aja. Setidaknya pernah ngitari global lah. Saya belum pernah nginjak 5 benua, tapi baru nginjak 5 pulau. Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Bali, Pulau Panjang, Pulau Tunda. Tapi belum pernah pulau ke ini kan, Papua? Belum. Ya, karena di sana ada sumber air sudah dekat. Oh. Tapi ke Pulau Manado nggak ikut berarti kemarin? Enggak. Oh enggak, kasihan nggak diajak. Nggak diajak. Siapa gua? Kali aja. Ya waktu itu sempat main ke Cianjur, ke KNPI Cianjur ya. Di sana gedungnya luar biasa. Cianjur ya? Cianjur, satu malam di Cianjur. Wah, kayak lagu aja sih. Gimana tuh gedung kepemudaan di sana? Kepemudanya luar biasa di Cianjur itu. Jadi kita nginap di hotel, tapi kita acaranya bukan di hotel. Di seberang itu ada gedung pemuda yang gitu. Lumayan megah lah gitu. Berarti bisa digunakan gedung itu berbagai macam kegiatan kepemudaan. Kegiatan kepemudaan luas. Pelatihan bisa di situ, seni di situ, pertunjukan segala macam. Wih, mantep. Tradisionalnya kan ada di sana waktu itu kita dapatkan, terus suguhannya nggak makanan kotak itu, tapi ya makanan kacang, dangdel gitu kan. Yang hangat-hangat ya. Di Cilegon masih ada kayak gitu. Kesawahnya udah ditanemin perumahan. Tapi yang jualan kan minimal ada. Yang jualan masih ada. Dangder itu kan bisa lah dikirim dari Gunung Batur, Gunung Cipala, Kerem. Ya. Terus di daerah-daerah lain juga kan tempat lihat ya. Walaupun belum mampir tempat lihat aja lewat gitu kan. Ada gitu, mudah-mudahan Cilegon ke depannya ada gedung pemuda. Ada, pasti ada, insya Allah lah. Banyak yang support. 1,8 triliun loh, masa iya 2% nggak bisa kebangun. Iya, atau tapi kalau ngebangun mah kayaknya bukan dari ngambil itu kali ya, yang 2%. Ya itu kalau itu keluar. Kalau ngebangun mah ya Dinas PU PU kan beda di beda. PU, atau kita goodwill aja pemerintah dengan industri juga kayaknya bisa kebangun lah, itu mah tinggal nyiapin lahan. Ya, sedikit sih gue nyambung ya. Sebenarnya kalau pemerintah yang smart gitu kan Sekarang cerdas. Oh, ini cerdas ya? Oh, cerdas, cerdas. Ada konsep waktu oleh-oleh nih ya, oleh-oleh waktu gua kuliah sih sebenarnya, waktu S2 di IPDN, Kemendagri. IPDN coy. Gue inget banget tuh, dosen gua bilang katanya, setelah lulus teman-teman harus pulang ke daerahnya masing-masing. Nah, gue cuma mikir dalam diri gua gitu kan. Gue pulang ke Cilegon mau ngasih apa ke Cilegon gitu kan? Gue bukan pejabat coy, ya kan? PNS juga bukan gitu kan? Nah, cuma gue punya keyakinan ada konsep yang menarik sih sebenarnya, ya, yang harusnya dipakai oleh pemerintah daerah, gitu. Apa? Konsep yang namanya pentahelik. Nah, apa sih pentahelik nih? Agak serius dikit ya. Oke. Nah, dengerin dosen. Nah, apa? Kalau dosen entar dulu ya. Penta apa? Pentahelik. Pentahelik. Ya. Jadi gini bro. Salah ngomong jadi apa? Pentahelik itu ada keterlibatan 5 aktor. Ya, 5 aktor. Siapa 5 aktor itu? Tentunya pemerintah dong, government. Yeah. Nah, kemudian akademisi. Ya. Yeah. Kemudian ada media. Ya. Yeah. Kemudian ada siapa lagi? Ada sipil. Ya. Yeah. Sipil itu siapa? Masyarakat. Masyarakat. Kemudian satu lagi
private atau bisnis. Nah, gue jabarkan ternyata di Cilegon ada semua 5 ini. Ya. Ada semua no. Pemerintah daerah pasti ada kan. Nah, kemudian akademisi ada. Banyak kampus juga. Banyak kampus di Cilegon yang baru-baru kan. Kemudian Untirta juga ada. Universitas Alheria. Nah, termasuk ada Unival. Gitu kan. Keren banget tuh kalau mau kuliah di situ. Itu sponsor. Gak apa-apa bro. Nah tapi ini pemantik ya. Yeah. Kemudian ada media. Gue yakin ya dengan adanya keterbukaan publik hari ini, kemudian media menjadi pilar demokrasi kan, pilar keempat dalam demokrasi, mensosialisasikan pembangunan, mengkritisi. Tapi medianya jangan hoax ya, gitu. Nah, oke. Kemudian partisipasi masyarakat yang aktif, kritis, gitu kan. Nah, ini ngebantu juga dalam percepatan pembangunan daerah. Nah, kemudian satu lagi adalah pihak industri atau bisnis. Industri ini macam-macam gitu tuh, tergantung wilayah itu karakteristiknya bagaimana gitu. Tapi gue lihat Cilegon punya 5 ini loh, ya. Industri kita banyak, ya kan. Orang-orangnya kita aktif semua di usia-usia yang muda-muda gitu kan, ya. Partisipasi pendidikannya tinggi. Kemudian medianya udah tumbuh sekarang kan, media online ya kan, dengan acara podcast dan sebagainya gitu kan. Nah, kemudian tadi yang gue bilang kampus dan sebagainya. Tapi mau nggak pemerintah sebagai orang tua kita nih untuk duduk bersama, mikirin apapun, bukan hanya masalah pemuda coy. Dalam pentahelik itu bukan ngurusin masalah pemuda, tetapi masalah publik ya. Karena pemerintah itu kan mikirin dari orang lahir sampai orang meninggal. Yeah. Pemerintah itu kerjanya berat, ya kan? Kalau kata Dilan lebih berat daripada rindu sebenarnya. Ya, gitu. Nah, yang sabar Bang, yang sabar. Yang sabar ya, jangan merindukan sesuatu. Nah, yang sabar. Tapi yang kita rindukan adalah KNPI itu adalah Raperda jadi Perda Kepemudaan. Nah, itu yang kita rindukan, gitu kan? Nah, kembali lagi dengan konsep 5 tadi. Harapan gue sih sebenarnya di depan mata kita ini ya, kalau Pemda atau pemerintah daerah tidak bisa, ya kita ngasih usul aja nanti ke depannya gitu. Industri ada Pak, media sering diundang di Pemda kan, bener nggak? Ya kan. Kemudian masyarakat, ya LSM. Masyarakat ini banyak terjemahannya, ormas, LSM, OKP ya kan, kayak gitu. Ini OKP gitu kan. Nah artinya kalau semua ini duduk bareng, ngopi bareng, gue yakin Cilegon itu bakal lebih hebat dan lebih cerdas. Sepakat nggak? Sepakat. Berarti harus duduk bareng nih, bukan hanya timnya aja, tim sus kayak gitu. Jangan. Nah, jadi gini, kalau sudah seseorang dari politik kemudian menang, ya, jadi jabatan publik, jadi harus merangkul semua elemen. Nah, tadi kan kita diundang Dewan tuh. Ya. Itu bagian dari Pansus Raperda Kepemudaan tuh. Itu bagus itu. Iya. Itu dari Dewan undang eksekutif, Spora kan? Iya. Terus undang kita KNPI, Karang Taruna, OKP, mahasiswa juga ada. Terus ada dari perwakilan LSM juga ya. LSM, tokoh masyarakat, tokoh pemuda tadi. Itu bagus, betul, itu betul. Harus sering begitu. Ngopi bareng lah kita. Betul. Nah, gue ngerasa banget feel-nya dari konsep yang gue dapet waktu gue kuliah itu pentahelik gitu ya. Nah apalagi keren kalau misalkan lebih keren lagi tadi kalau ada industri itu yang ngedengar tuh. Iya. Harusnya nih kalau kemitraan kan. Tapi so far sih gue ngelihat ketika acaranya Bung Reza kemarin, di mana sponsornya banyak dari pihak industri, gue yakin ini petanda sih bro. Udah mulai petanda? Ada kepercayaan. Mulai ada trust. Ada trust bagaimana industri what is KNPI. Ya. Betul nggak? Mantap bro. Harapan banget itu. Artinya apa? Minta diterjemahin apa? Artinya apa itu KNPI gitu kan? Itu ya kan? Itu berkat ketua panitianya nih. Nah, iya. Itu berkat kerja keras semua pihak. Oke. Kita bilang bahwa di KNPI harus ada super team. Seperti kenapa? Kalau kita merasa Superman, kegiatan apapun nggak akan jadi. Itu sih kuncinya dari organisasi menurut gua. Yes. Kayak terus selain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 itu,
kan terjemahkan juga di peraturan pemerintahnya PP 41 tahun 2011. Situ membahas tentang kepeloporan pemuda, terus perasaan pemuda dan juga sarana dan prasarana. Kita tadi sudah bahas kepeloporan pemuda ya, program-program kepemudaan, sarana prasarana tentang gedung pemuda ya. Jangan lupa kebersihan pemuda juga harus disupport supaya ada kemandirian di pemuda ini. Betul. Ya kalau nggak salah di provinsi itu di amat perdanya itu kan ada lembaga permodalan ya, semacam lembaga permodalan itu. Mudah-mudahan Cilegon juga bisa dibentuk itu. Tapi isinya jangan cuma ASN, harus ada dari masyarakatnya juga itu. Jadi bisa mensupport pendanaan selain dana hibah. Iya, jadi kita nggak jadi pemuda proposal ya, kita pemuda proposal. Kita ada kemandirian pemuda juga, selain kita kegiatan sosial untuk organisasi untuk masyarakat ya, kita untuk pribadi juga kan bisa gitu dari usaha itu, bukan dari minat sana sini kan. Kalau udah ada anggarannya berarti kita mau berkegiatan apa aja bisa enak kan. Iya, karena kita punya saving gitu. Oke. Terakhir nih dari Raperda yang kemungkinan besok ya katanya mau di masuk terus prosesnya masih program legislatif daerah. Iya. Nah, terakhir closing statement deh dari Bung Chandra. Harapan dari Raperda ini apa gitu? Oke. Kalau gue sih simpel aja ya. Dengan adanya harapan Raperda kepemudaan menjadi Perda kepemudaan, harapannya adalah pertama grand design atau kebijakan kepemudaan itu di sebuah daerah jelas, terutama di Kota Cilegon yang banyak potensinya, ya, terutama di industri, ya kan, daya dukung industri pun ada sebenarnya kan. Kita bukan hanya industri saja sih sebenarnya, jasa dan perdagangan, dan kemudian pertanian juga masih ada bro. Ada. Salah satu kecamatan gitu kan, yang gue lihat gitu. Cibeber banyak. Cibeber itu potensinya banyak. Nah, dengan adanya harapan Perda ini, maka bonus demografi yang sedang dialami oleh Indonesia, terutama khususnya Cilegon, ya, itu setidaknya ini menjadi potensi yang sangat luar biasa, daya ledak gitu, ya, karena kalau kita meminjam istilah dari negara Jepang ya, gua sangat terinspirasi banget bahwa lebih baik kita kaya dengan SDM daripada dengan SDA. Kalau SDM-nya udah pinter, itu bisa datang sendiri SDA. Bisa dibikin. Bisa dibikin sumber daya alam itu. Ya kan? Jepang cuma punya 2 sumber daya alam. Air terjun, ya, sama batu bara doang. Lah kita banyak, tapi SDM kita ya mohon maaf gitu kan. Ya, gitu loh. Nah, itu aja sih dari gua. Harapannya adalah pemuda kita lebih berkualitas, punya masa depan yang tentunya bisa berkarya di tanah sendiri gitu. Nah, gimana Bung Reza bisa berkarya? Enggak, maksudnya sebagai pemuda berkarya untuk Kota Cilegon. Oh ya, itu harus. Kayaknya sampaikan Bung Chandra tadi udah komplit gitu ya. Untuk closing statementnya, jadi dari saya cuma kita berharap Raperda kepemudaan ini bisa segera menjadi Perda. Kita harus kawal tuh sampai di Kemendagri gitu. Ya, jangan sampai ditolak di Kemendagri ya. Terus sampai kawal. Terus nanti juga kan turunannya ada perwalnya tuh undang-undang ini. Secara teknis akan dijelaskan lebih jelas di perwal nanti. Ya kita bukan berharap banyak, kita percayalah bahwa DPRD, pemerintah, wali kota bisa mensupport pemuda ke depannya. Oke, mantap. Terima kasih nih teman-teman udah ngobrol-ngobrol, udah ngopi bareng di podcast Philip Online. Semoga nih Raperda kepemudaan yang kita obrolkan bisa terlaksana. Ya udah wis. Makasih ya sudah menyimak podcast kita kali ini. Mohon maaf jika obrolan tadi nih ada yang salah. Ya salah mah karena kalau anak muda salah itu wajar. Iya. Anak muda salah wajar, anak muda rada utal wajar. Kan ada orang tua yang meluruskan, yang membimbing. Nah iya. Kalau salah ya udah minta maaf ya. Minta maaf.
Terima kasih, saya Mang Pram. Demikian podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.